Oh, Malsun adalah seorang duda tua yang tinggal bersama keluarganya. Putranya Hyun Chul, seorang profesor universitas. Menantu perempuannya Aja, cucunya Jiha yang tergabung dalam sebuah band, dan cucunya Hana. Kehidupan Malsun dipenuhi dengan kesulitan. Kehilangan suaminya saat masih muda dan membesarkan putranya sendirian, berjuang keras untuk bertahan hidup. Namun saat ini, dia keras kepala, tidak tahu malu, dan sangat mengontrol, selalu memberi perintah dan terlibat dalam pertengkaran. Ini menyebabkan banyak stres pada Aja, yang sudah tertekan dan menjalani pengobatan. Tetapi, setidaknya Malsun tidak selalu ada di rumah. Dia bekerja dengan teman masa kecilnya, Tuan Park, di sebuah kafe yang sering dikunjungi seorang wanita bernama Okja. Bagi Malsun, Okja adalah musuh yang harus dilawan. Mereka berdua selalu bertengkar, dan hari ini pertengkaran mereka memuncak. Okja, dengan penuh hinaan, menggoda Tuan Park. Malsun tak tahan lagi, melompat untuk memberinya pelajaran dengan cara yang lebih kejam. Tuan Park berusaha memisahkan mereka, malah terluka dalam proses itu. Ketika Tuan Park pulang, putrinya Nayung menegurnya, menyebutnya selalu membela Malsun meski sering disakiti. Malsun muncul dengan payung ungu, menegur Nayung dengan tajam, tidak sedikit pun merasa bersalah atas cedera Tuan Park, meski Nayung memintanya untuk meminta maaf. Malsun bahkan meninggalkan sekantong buah persik untuk Tuan Park sebelum pergi, namun Nayung tidak bisa mengerti bagaimana ayahnya bisa begitu dekat dengan wanita itu. Di studio TV lokal, produser musik Sengwoo merasa frustasi dengan audisi yang gagal. Semua band yang datang terasa sama, mereka lebih peduli pada penampilan daripada bernyanyi dengan jiwa. Asistennya Suyeon dengan sinis menyarankan agar mereka menyewa penyanyi hantu, membiarkan anak-anak muda hanya melakukan sinkronisasi bibir. Keadaan semakin tegang saat Malsun menegur Aja yang salah memasak. Jiha, yang diam-diam ingin pergi ke audisi, akhirnya ketahuan. Aja mengingatkan Jiha untuk fokus pada pendidikan, tetapi Malsun segera menyela dan memberinya sejumlah uang, mendukungnya untuk mengejar mimpinya. Setelah Jiha pergi, Aja dengan tegas mencoba memberitahu Malsun agar tidak ikut campur, tapi Malsun tetap keras kepala, membandingkan perjuangannya membesarkan Hyun Chul sendirian dengan kehidupan Aja yang menurutnya terlalu nyaman. Di audisi, Jiha kecewa saat bandnya gagal. Penyanyi utamanya tidak profesional, merokok dan berpesta hingga pagi. Saat Jiha menegurnya, penyanyi itu berhenti begitu saja, meninggalkan band dalam kebingungannya. Di malam hari, suasana semakin tegang saat Malsun pulang setelah berbelanja dan menemukan Aja pingsan. Ia segera dibawa ke rumah sakit, dan dokter memberitahu Hyun Chul bahwa istrinya perlu beristirahat di tempat yang bebas stres. Keluarga Malsun mulai berbicara tentang mengirimnya ke panti jompo. Hana setuju, tapi Jiha menentang. Malsun yang mendengar percakapan itu menerima kenyataan dengan hati yang berat, meski hatinya penuh amarah. Kekacauan semakin memuncak saat seorang wanita pemarah yang merasa dikhianati oleh Malsun muncul di kafe. Wanita itu menyerang Malsun karena Malsun mencuri resep sup rahasia keluarga mereka setelah mereka menolongnya bertahun-tahun lalu. Malsun tidak membela diri. Tuan Park berusaha memisahkan mereka, tapi Malsun dengan penuh penyesalan menjelaskan bahwa ia hanya melakukan apa yang harus ia lakukan untuk bertahan hidup dan memberi yang terbaik untuk anaknya. Di malam hari, saat Malsun menunggu bus, ia menangis dalam kesendirian. Namun telepon dari Jiha mengajaknya makan malam. Malsun, meski hatinya penuh luka, menerima ajakan itu. Tapi sebelum pergi, ia mampir ke studio foto yang memiliki potret Audrey Hepburn di jendela. Ia memutuskan untuk masuk, berharap menemukan sedikit kebahagiaan dalam foto yang bisa ia simpan untuk masa depan yang penuh ketidakpastian. Setelah turun dari studio foto, Malsun menaiki bus dengan perasaan aneh, dan tiba-tiba, 3 pria muda menabraknya. Malsun kebingungan hingga matanya menangkap bayangan dirinya di kaca jendela. Dia tertegun. Wajah yang tampak di sana adalah wajah dirinya puluhan tahun yang lalu. Tubuhnya kembali ke usia 20. Dengan gelisah, ia langsung pergi ke apotek mencari obat penenang, mencoba memahami kejadian ini. Tapi ingatan lain muncul. Ia seharusnya bertemu cucunya, Jiha. Namun, saat sampai di stasiun, keberanian Malsun hilang. Wajah baru ini, siapa yang akan mengenalinya? Ia abaikan saja panggilan telepon dari Jiha. Dengan putus asa, dia kembali ke studio foto, tetapi yang ia temukan hanyalah sebuah restoran.
Pemiliknya mengaku sudah 10 tahun beroperasi di sana dan tak ada jejak studio foto yang pernah berdiri di gedung itu. Malsun tak pulang malam itu, membuat keluarganya dan Tuan Park cemas. Namun, polisi menolak laporan mereka karena dianggap masih terlalu awal. Di saat mereka kebingungan, Malsun menghabiskan malamnya di pusat komunitas, dan keesokan paginya, ia bangun dengan tubuh yang bebas dari rasa sakit pagi yang selama ini selalu ada. Melihat wanita tua lainnya membuat Malsun bersumpah, dia takkan kembali menjadi seperti itu. Masa muda ini akan ia nikmati sebaik mungkin. Dengan energi penuh, ia membeli baju baru, memotong rambut bergaya Audrey Hepburn, dan membayar semuanya dengan uang di kartu debitnya. Kemudian, Malsun menuju rumah Tuan Park, meminta untuk menyewa kamar di sana. Kini, ia memperkenalkan diri sebagai O'Dory. Dengan nama barunya, ia merasa lebih bebas, meninggalkan pesan untuk keluarganya bahwa ia baik-baik saja. Di kafe, Malsun menarik perhatian karena terlihat sangat tidak biasa di antara para pengunjung yang rata-rata lanjut usia. Ketika tiba gilirannya untuk bernyanyi di karaoke, setelah penampilan Okja yang biasa-biasa saja, suara Malsun memikat semua orang. Ia menyanyikan setiap nada dengan penuh emosi. Tanpa sadar, penampilannya disaksikan oleh Jiha yang datang mencari kabar neneknya, juga Songwoo dan Suyeon yang sedang mencari bakat baru di daerah itu. Tepuk tangan meriah membahana, tetapi Malsun takut Jiha mengenalinya, segera kabur. Jiha dan Songwoo mengejarnya, tetapi Malsun berhasil menghilang. Malam itu, Jiha mengunjungi Tuan Park dan bertemu Malsun di sana. Tanpa mengenalinya, ia mengajak O'Dory minum, memohon padanya untuk menjadi vokalis bandnya. Hati Malsun tersentuh dan melihat cucunya yang begitu bersemangat, ia menerima tawaran itu. Ketika pertama kali bertemu band Jiha, Malsun terkejut dengan musik metal dan tampilan para anggotanya. Bagi Malsun, itu hanya kebisingan. Musik mereka membutuhkan jiwa yang lebih ceria. Awalnya mereka enggan, tetapi dengan sedikit godaan dari Malsun, mereka akhirnya setuju. Saat mereka tampil di taman, para penonton begitu terpukau hingga topless sumbangan penuh uang. Beberapa hari kemudian, mereka tampil di bar, kali ini dengan gaya yang lebih ceria, dan sekali lagi mereka sukses besar. Suatu malam, Songwoo melihat Malsun bertengkar dengan seorang ibu di kereta. Rasa penasarannya membuatnya mengikuti Malsun hingga ke jalan-jalan yang sepi. Namun, Malsun segera menyadarinya dan menatapnya dengan penuh kecurigaan. Ketika Songwoo mencoba menghentikannya, menarik bahunya, ia tak sengaja membuat blus Malsun terjatuh dari bahunya. Malsun berteriak, menangis, dan melapor ke polisi bahwa Songwoo telah mencoba melecehkannya. Polisi segera menyeret Songwoo pergi. Malsun, dengan senyum penuh kepuasan, merasa berhasil mengajarkan pria itu pelajaran yang tak akan ia lupakan.